kasih, selamat datang di YouTube channel saya It's Me Foni. Apa kabarmu hari ini? Bagaimana dengan kondisi hatimu? Apakah penuh dengan sukacita, dengan hal-hal yang baik, atau sebaliknya penuh dengan hal-hal yang buruk? Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana caranya agar kita bisa mengeluarkan hal-hal buruk dari hati kita. Yuk, mari ditonton sampai selesai ya. Tapi sebelumnya, mari tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini ya, biar kita semakin bertumbuh bersama di dalam Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman semua, jika kita dapati kondisi hati kita penuh dengan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang jahat, seperti yang kita telah bahas kemarin, maka hari ini yang harus kita lakukan adalah kita harus melepaskan diri kita dari setiap kepahitan dan pengalaman masa lalu yang begitu sangat amat melukai kita. Kemudian mintalah kepada Tuhan kelembutan hati dan untuk membebaskanmu dari segala kepahitan, rasa takut, rasa luka, dan kebencian. Jangan biarkan kepahitan bercokol tertanam dalam hatimu bertahun-tahun. Jangan engkau pelihara, jangan engkau rawat sama seperti engkau merawat barang-barang berharga. Karena kepahitan, kemarahan itu adalah hal-hal yang tidak berguna, teman-teman. Nah, ternyata banyak orang begitu amat sulit untuk mengampuni. Mengapa demikian? Karena dengan mengampuni orang malas untuk membuka luka lama. Padahal cara untuk terbebas, cara untuk kita terbebas, terlepas dari kepahitan, kemarahan, kebencian adalah dengan membuka luka lama agar dibersihkan oleh Tuhan, kemudian diobati, dibalut, dan kita menjadi sembuh. Dan alasan selanjutnya mengapa orang tidak bisa mengampuni, karena dia ingin orang yang menyakiti dia, yang melukai dia itu ikut merasakan apa yang dia rasakan. Tapi pertanyaannya, apakah orang tersebut ikut merasakan apa yang dia rasakan? Jawabannya tentu tidak, karena orang tersebut tidak tahu apa-apa tentang kondisi hati kita. Itu sama seperti kita minum racun dan berharap orang lain mati karena keadaan kita. Kan lucu, sesuatu hal yang konyol, sesuatu hal yang bodoh. Karena itu Alkitab mengatakan kepada kita, Alkitab menyuruh kita untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Mengapa kita harus mengampuni? Karena ketika kita mengampuni, itu sebuah tanda dari kekuatan. Teman-teman, hanya orang yang punya kekuatan sajalah yang bisa mengampuni orang yang melukai hidupnya, karena ia berani untuk kembali membuka luka lama dan mempersilahkan Tuhan untuk membersihkan hatinya dan membalut luka hatinya, dan kemudian ia sembuh. Teman-teman, hal yang selanjutnya, mengapa kita harus mengampuni? Ketika kita mengampuni, itu tanda dari kebesaran hati. Teman-teman, kesalahan yang kita simpan dalam hati kita itu sama seperti sampah yang berbau busuk dan kita tinggal biarkan bertahun-tahun dalam hati kita. Sampah berbau busuk itu sama seperti kotoran yang kemudian dihinggap oleh Beelzebul atau tuan lalat. Dia hinggap kemana-mana, dia terbang ke sana kemari, dia mencemari hidup kita dan mengotori hidup kita, masuk di dalam pikiran kita, masuk di dalam hati kita, masuk di dalam mulut kita. Kemudian yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal kepahitan. Teman-teman, hatimu bukanlah tempat sampah. Hatimu ibarat kotak perhiasan di mana engkau menyimpan hal-hal berharga dan di mana Tuhan dan Roh Kudus bertata dalam hidupmu. Karena itu, jangan biarkan hatimu diisi oleh hal-hal yang tidak berguna, karena itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 6
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu? Teman-teman, orang yang mengampuni adalah orang yang sadar bahwa ia telah diampuni oleh Tuhan. Kesadaran inilah yang membuat orang akan dengan mudah, akan dengan gampang memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melukai dan menyakiti hati. Orang yang sadar bahwa segala dosanya dan pelanggarannya sudah diampuni oleh Tuhan. Sejak kapan Tuhan mengampuni kita? Tuhan mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Teman-teman, jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk mengingatkan kita kembali kepada dosa dan pelanggaran orang yang menyakiti hati kita. Mari jangan rusak hubunganmu dengan Tuhan hanya karena engkau kecewa dengan manusia. Jangan tunggu lama lagi, mulai hari ini putuskanlah untuk engkau memberi pengampunan. Sebab saya tahu jika saya tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Dan dengan mengampuni, engkau sedang, kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang membersihkan dan menyehatkan hati kita dari segala kotoran dan sampah-sampah yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus.